program apa aja 1 tahun yang udah terlaksana? Program 1 tahun kita mungkin bisa kita sebut program unggulannya aja kali ya. Program unggulan periode OSIS 2024-2025 ini yaitu Labas Fun Run yang udah terjalan di bulan Agustus lalu. Tujuannya ada hidroponik ini adalah yang pertama untuk mengedukasi, dan yang kedua ada mengajarkan keterampilan dari wirausaha, dan ketiga ada untuk memperkenalkan pertanian. Di sini juga terdapat beberapa poster. Pertama ada poster mengenai tahapan-tahapan hidroponik, mulai dari penyemaian, pemindahan hasil semai, perawatan hidroponik, hingga step akhir itu panen. Di sini juga ada pengertian hidroponik dari tujuan, manfaat, dan lain-lain. Ya, di sini ada toilet tamu dan terdapat kaca dan wastafel. Terus di sini juga ada penggunaan kata tertib toilet. Di sini juga ada cara cuci tangan yang benar. Ada bagaimana kondisi umum prasarana perpustakaan di sekolah ini? Kondisi umumnya yang seperti kalian lihat di sini sudah bagus. Perpustakaan Muhammad Yamin ini sudah terakreditasi A tahun ini, alhamdulillah. Ya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk penunjang kegiatan siswa, dan yang paling penting untuk penunjang literasi numerasi. Yang kedua itu ada apa saja fasilitas utama yang tersedia di perpustakaan sekolah? Fasilitas utama yang ada di perpustakaan Muhammad Yamin tentunya pertama adalah buku. Bukunya ada buku cetak, buku digital, terus ruang baca, ada podcast, lalu ada juga yang paling unik di perpustakaan ini dan tidak ada di perpustakaan lain, disediakannya alat musik, karena kita punya program namanya Labas Musik Literasi. Perpustakaannya ada banyak ekstensinya, di belakang ada juga gazebo baca. Kalau misalnya mau baca buku sambil ke makan minum karena terkoneksi dengan kantin, di depan ada pendopo baca, di situ juga disediakan buku. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, berapa jumlah koleksi buku yang dimiliki perpustakaan saat ini? Koleksi buku perpustakaan per tahun 2025 ini ada 3.000, karena kemarin mau ikut akreditasi itu syaratnya harus punya 3.000 judul buku, lalu ada sekitar 200 buku digital. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, apakah tersedia koleksi digital atau akses ke e-book dan internet? Ya tentu aja, tadi saya bilang ada 200 judul buku digital. Kita punya aplikasi namanya Kubuku. Kalian hanya tinggal search di Play Store perpustakaan SMA 18, nanti ada diinstal di gadgetnya masing-masing, di HP, di laptop atau di tab. Lalu sudah tinggal login, bisa langsung baca buku digitalnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah mengatur penyimpanan dan perawat buku agar tetap awet? Perawatan buku yang kami lakukan yaitu ya dibersihkan dari debu-debu. Jadi siswa itu kalau habis baca buku dia tidak langsung naruh di rak, tapi ditaruh langsung di meja. Nanti petugas kami akan pulang sekolah gitu akan memasukkan sendiri buku-bukunya. Jadi bukan siswa. Karena kalau siswa kan ditaruhnya di mana, dan karena sering ditaruh diambil itu bisa merusak buku. Jadi siswa hanya perlu membaca, naruh di meja, udah. Yang naruh biar petugasnya itu bagian dari perawatan. Terus untuk biar nggak ada rayap atau apa, biasanya ditaruh kapur barus, dan kadang-kadang juga dibuka pintunya biar udaranya nggak begitu lembab, karena lembab penyebab rayap ya. Di program MPK tuh ada apa aja sih? Oke, jadi di program MPK sendiri tuh kita membuat MPK Gahar, di mana itu adalah suatu program dari MPK yang dimana membuat broadcast seperti kehidupan ataupun keseharian kita ataupun kegiatan kita di SMA Negeri 18. Nah, selain itu juga kami dari MPK Gahar ini memiliki susunan komisinya dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Contohnya apa sih, Logi? Ya, aku nih dari Komisi 1. Komisi 1 itu ngebahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS MPK selama 1 tahun menjabat nanti. Misal kayak acara besar waktu 17-an itu juga yang programnya nanti kita juga dari Komisi 1 gitu. Oke, nah kalau saya sendiri itu program dari Komisi 2 itu membangun ataupun membuat ataupun merancang anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sangat penting bagi organisasi di MPK maupun di OSIS sebagai tuntunan jalan bagaimana sih mereka dapat berbuat dan berperilaku di organisasi seperti itu. Nah, di Komisi 3 itu fokusnya itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Eskul yang ada di 18, kurang lebih ada 20. Yang pertama itu ada rohani Islam, yang kedua itu ada rohani Kristen, yang ketiga itu ada tari, yang keempat itu ada paduan suara, yang kelima itu ada seni rupa, yang keenam itu ada Japanese Club, yang ketujuh itu ada German Club, yang ke-8 itu ada basket, yang ke-9 itu ada futsal, yang ke-10 itu ada volley.
Terus lanjut di sini tuh ada taekwondo, ada karate, ada pencak silat, atletik, badminton, ada palang merah remaja, karya ilmiah remaja, jurnalistik, paskibra, pramuka dan juga KKR. Jadi guys, ini ruang api yang biasanya dipakai buat kebaktian atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan juga di api ini memiliki ada beberapa AC dan juga di sini ada kayak banner-banner. Ini ada proyektor, ini yaitu komputer yang mana dalamnya ada komputer yang bisa siswa-siswi SMA pakai untuk belajar. Ini ada proyektor, terus AC dan segala macamnya seperti kayak di Malaysia. Di sini ada komputernya. Sekian dari kami, terima kasih.